Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat, Bu. Baik, Bu. Oke, baik. Sebelum kita mau mulai pembelajaran pada malam hari ini, mari kita mulai dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, Ibu akan absen satu persatu untuk yang hadir pada malam hari ini. Atika Jihan Salma, Hadir, Bu. Riki, Hadir, Bu. Fitri. Kemana Sakit, Fitri? Bu. Oh iya, Sakit. Apaan? Semoga cepat sembuh ya temannya. Baik, duduknya dirapikan ya, karena kita akan memulai kuliah dengan posisi formal. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Kelihatan layarnya? Nggak muncul, Bu. Ya, tujuan pembelajaran kita adalah setelah melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah dan critical incident, peserta didik diharapkan memahami pengertian anak yatim beserta hadis dengan tepat dan benar sesuai materi yang telah diajarkan guru. Kedua, menolong anak yatim maupun piatu sesuai dengan materi yang telah diajarkan guru. Tiga, mempraktekkan materi yang telah diajarkan guru. Baik, kita masuk ke dalam materi, yaitu hadis mencintai anak yatim. Coba ceritakan Atika Jihan Salma, apa pengalaman kamu terhadap anak yatim? Aku pernah itu, Bu. Pernah ketemu sama anak yatim. Muncul Terus presentasinya dia. aku ngasih baju Oh, terus habis itu ngasih apa lagi? sama uang, Bu. Oh iya, itu perbuatan kamu itu sungguh baik ya. Semoga nanti di hari akhirat kelak anak yatim tersebut bisa menolong kamu di surga nanti. Ketika kamu dalam keadaan susah, semoga anak yatim itu bisa menolong kamu di hari akhirat kelak. Amin. Amin. Kalau Riki, apa pengalaman Itu, Bu. kamu terhadap anak yatim? Coba ceritakan. Dulu pas SD kan, sekarang saya udah SMP, Bu. Nah, dulu pas SD itu orang tuaku mengajarkan aku untuk berbagi kepada anak yatim di dekat rumah saya, Bu. Ada berapa anak yatim di dekat rumah kamu? Ada 3, Bu. Oh iya, kamu kasih satu-satu atau Iya, salah Bu. satunya? Orang tuaku ngasih uang, Bu. Ngasih uang, ya udah. Itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Semoga juga perbuatan kamu kelak akan diberikan yang terbaik, terus bisa ditolong oleh anak yatim yang telah kamu bantu. Baik, kita masuk pada materi hadis mencintai anak yatim ya. Konsep Bu, maaf, Bu. Layarnya belum muncul. Materinya. Oh, materinya belum muncul. Ya, Bu, nggak kelihatan dari tadi. Udah kelihatan? Belum. Kok belum kelihatan ya? Bentar ya. Udah kelihatan? Belum Bu. juga, Bu. Kok belum kebuka ya? Bentar. Udah kebuka? Bisa, Bu. Oke. Nah, judul kita pada malam hari ini yaitu hadis mencintai anak yatim. Kata konsepnya itu yang pertama, pengertian anak yatim. Selanjutnya pembuktian hadis Nabi. Selanjutnya keutamaan dalam menolong anak yatim. Contoh dalam berbuat kebaikan pada anak yatim.
Dan yang terakhir, perbuatan keji terhadap anak yatim. Ada yang tahu pengertian anak yatim itu apa? Coba Atika Jihan Salma. Anak yang udah nggak punya orang tua, Bu. Nah, itu namanya apa? Anak yatim. Kalau udah nggak punya orang tua, itu anak yatim piatu. Yatim piatu. Iya, Bu, lupa. Kalau Iya, tidak Bu. memiliki salah Yatim. satu dari kedua orang tua, baru anak yatim atau anak piatu. Ya, paham Atika? Iya, Bu. Vicky paham? Paham, Bu. Oke, masuk pada pengertian anak yatim. Nah, pengertian anak yatim, siapakah yang dimaksud dengan seorang anak yatim? Pada dasarnya, yatim berasal dari bahasa Arab yang berarti sedih atau bermakna sendiri. Adapun menurut istilah syara, yang dimaksud dengan seorang anak yatim adalah seorang yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum dia balik. Batas seorang anak yatim disebut yatim adalah ketika seorang anak tersebut telah balik dan dewasa. Nah, hal tersebut juga sudah dijelaskan dalam sebuah hadis yang menceritakan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menerima surat dari Najdah bin Amir yang berisi beberapa pertanyaan, salah satunya tentang batas individu disebut anak yatim. Ibnu Abbas pun menjawab, dan kamu bertanya kepada saya tentang seorang anak yatim. Kapan terputus predikat yatim itu? Sungguhnya predikat itu putus bila ia sudah balik dan menjadi dewasa. Jadi, anak yatim itu disebut anak yatim ketika dia belum mencapai tahap balik atau telah dewasa. Sebentar ya. Bentar. Baterainya habis. Oke, Atika Jihan Salma, kameranya tolong diaktifkan. Ya. Iya, Bu. Jadi anak yatim itu, kita lanjut ya. Jadi anak yatim itu disebut disebut yatim itu ketika dia lahir tanpa memiliki orang tua itu dari kecil. Ketika dia udah mulai tahap dewasa, udah balik, dia udah nggak disebut anak yatim lagi. Karena dia udah punya kewajiban sendiri, karena dia bisa mencari nafkah dengan sendiri, karena dia udah dewasa. Ketika masih kecil, dia tidak mempunyai seorang ayah, jadinya dia mungkin kesusahan atau sendiri, jadi disebut dengan anak yatim. Selanjutnya, hadis mencintai anak yatim. Hadis riwayat Imam Bukhari, an Sahlin bin Sa'din, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilu yatimi fil jannah hakada wa asaroh bisababati wal wustoh wa farroja bainahuma syai'an. Bentar, saya gedein dulu. Nah, dari Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya, serta meregangkan keduanya. Jadi anak yatim dengan Rasulullah itu seperti ini. Jadi dia itu berdekatan. Jadi ketika dia di surga kelak, anak yatim dan orang yang memelihara anak yatim itu seperti ini dengan Rasulullah. Ini misalkan Rasulullah ini orang yang memelihara anak yatim. Jadi sungguh mulia bagi siapa saja yang memelihara anak yatim dengan ikhlas. Lalu hadis riwayat Tabrani, man domma yatiman baina abawaini muslimaini fi ta'amihi wa sarabihi hatta yastaghniya anhu wajabat lahu al-jannah. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Tabrani, Sahih At-Targhib Al-Albani, bahwa barang siapa yang mengikut sertakan seorang anak yatim di antara dua orang tua muslim,
dalam makan dan minumnya sehingga mencukupinya, maka ia pasti masuk surga. Jadi intinya barang siapa yang menolong ataupun memelihara merawat anak yatim itu akan dilebihkan derajatnya dan pasti masuk surganya, asalkan ia menolong dengan ikhlas. Nah, dapat seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengeluhkan kekerasan hatinya. Nabi pun bertanya padanya, sukakah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu dapat terpenuhi? Kasihilah anak yatim dengan mengusap mukanya, serta berilah makan dari makananmu, maka niscaya hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu dapat terpenuhi. Nah, barang siapa yang ingin kebutuhannya terpenuhi, terus hatinya menjadi tenang, nah itu dianjurkan untuk membantu anak yatim ataupun memelihara anak yatim. Nah, keutamaan dalam mengurus anak yatim dikutip dari buku Dahsyatnya Doa Anak Yatim karya M. Khalil Rahman Mahfani. Begini keutamaan mencintai anak yatim. Yang pertama, meraih peluang dekat dengan Rasulullah SAW di surga. Kedua, memelihara anak yatim dijamin masuk surga. Ketiga, diberi gelar abror, soleh atau taat kepada Allah. Keempat, Allah beri pertolongan. 5, menghindarkan dari siksa akhirat yang pedih. 6, ladang amal solih untuk di akhirat kelak. Contoh perbuatan baik kepada anak yatim. Yang pertama, menyayangi anak yatim. Kedua, memberi makan dan minum kepada anak yatim jika mampu. 3, tidak menghardik atau menganiaya anak yatim. Keempat, memberikan barang yang layak kepada anak yatim seperti pakaian. Yang kelima, mendidik anak yatim dengan ikhlas, tulus, dan lembut. Keenam, memberi perlindungan anak yatim. Ketujuh, membiayai sekolah anak yatim bagi yang mampu. 8, jika berbuat salah, berilah peringatan yang lembut tanpa membentak-bentak. 9, membahagiakan anak yatim. Oke, Tika Jihan Salma, di sini ada perbuatan yang telah kamu lakukan. Salah satunya mungkin ada di nomor berapa? Di nomor berapa? Nih, nomor 4, memberikan barang yang layak kepada anak yatim seperti pakaian, ya kan? Nah. Terus tadi Riki memberi apa tadi? Memberi uang ya. Memberi makan, minum itu juga udah termasuk ya di sini. Selanjutnya, perbuatan keji kepada anak yatim. Memusuhi anak yatim. Selanjutnya, mengambil hak anak yatim. Terus menyiksa anak yatim, terus yang paling kejam itu menjual anak yatim. Ini banyak ya terjadi, jadi hak-haknya anak yatim ini malah diambil oleh orang yang merawatnya. Biasanya tuh dia membuka yayasan yatim piatu, tapi dananya malah dikorupsi buat kehidupan pribadi. Nah, terakhir rangkuman harus kita ketahui keutamaan dalam menolong anak yatim. Karena anak yatim sebagian besar memiliki kesulitan untuk hidup layak. Maka dari itu Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk menolong bahkan memelihara anak yatim. Dan barang siapa yang menolong serta memelihara anak yatim, maka surgalah jaminannya. Di sini ada yang ingin bertanya atau yang belum paham? Gak ada, Bu. Semuanya udah paham? Tanya, Bu. Ya, silahkan Riki. Berarti kalau dia udah nggak punya orang tua tapi usianya sudah balik, berarti tidak yatim lagi ya, Bu? Iya, sudah tidak dikatakan yatim lagi karena anak yatim itu kan anak yang istilahnya itu dia susah, butuh pertolongan, butuh bantuan orang lain. Jadi ketika dia dewasa, dia udah bisa mencari pekerjaannya sendiri. Misalkan dia walaupun orang nggak mampu, dia kan bisa kayak cuci baju di rumah orang ke orang, ataupun dia buka usaha jualan kecil-kecilan gitu kan, dia udah bisa menafkahi diri sendiri gitu. Yang nggak bisa menafkahi diri sendiri itu masih dibilang anak yatim ya, belum balik itu seperti anak balita atau anak SD kan, jadi dia belum bisa berjualan sendiri gitu, belum ada yang bisa mengarahkan dia kepada kebenaran gitu. Paham Riki? Paham, Bu. Ada yang perlu ditanyakan lagi atau yang belum paham? Ketika paham? Paham, Bu, insya Allah. Riki paham?
Paham, Bu. Oke, cukup sekian materi kita pada malam hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Diambil hikmahnya, apabila ada kekurangan itu datangnya dari Ibu sendiri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Fah? Udah. Boleh yang itu selesai? Enggak dikasih tugas emang? Enggak. Besok kamu yang maju ya? Yang video ya? Kan kamu juga kan, Rik? Kamu juga, Rik. Aku kan udah kemarin harusnya, tapi aku tahu nggak sih, ini tuh belum diedit, tapi bisa kan dipotongnya. Besok aku serius. Iya. Iya, besok kan kamu, Hanin, Oh. Atta, sama Afifah. Punyaku juga hilang, HP ku rusak, Fah. Oh. Gimana dong? Ya Besok udah, pagi lah. sekalian aja nge-zoom nih. Besok pagi aja lah. Oke. Bisa kan? Oke. Thank you semuanya. Udah meluangkan waktu. Dadah. Calangeo. Dadah, Adik. Dadah, Adik. Dadah, Adik. Namanya siapa, Ma? Danis. Halo, Danis. Halo, Danis.